Di bukunya Boundaries for Leaders, Henry Cloud menceritakan ada satu pengalaman yang dia alami bersama dengan putrinya yang sungguh membesarkan hatinya sebagai seorang ayah. Jadi ceritanya kira-kira seperti ini. Suatu waktu, ia bersama putrinya itu menghadiri satu kegiatan di tanggal 4 Juli, yang mana kegiatan itu sebenarnya adalah satu perayaan, yang dimana pada perayaan itu ada satu kegiatan yang memorial ya, dimana mereka melakukan aktivitas dengan menggunakan surfboards. Jadi mereka itu seperti melakukan paddle out di Pacific Ocean gitu, yang tujuannya sebenarnya adalah untuk menghormati para pahlawan ya, dianggap mereka seperti itu. Nah, setelah selesai kegiatan itu, Henry Cloud bersama putrinya kemudian berjalan menuju ke satu titik yang lain. Nah, dalam perjalanan itu, tiba-tiba putrinya kemudian bertanya pertanyaan seperti ini kepada Henry Cloud. Dad atau ayah, bolehkah saya kembali ke tempat yang tadi? Nah, tentu Henry Cloud kemudian bingung dengan pertanyaan dari anaknya. Bukannya tidak mengerti pertanyaannya dia ajukan, tapi bertanya-tanya, mengapa harus kembali ke tempat yang tadi? Bukankah kegiatannya sudah selesai? Nah, anaknya kemudian mengatakan seperti ini, saya masih pengen bermain lagi di sana. Ayahnya kemudian melihat dan mengatakan seperti ini, sepertinya itu bukan usul yang baik. Tidak usah kamu ke sana, nanti terlalu jauh tempatnya, nanti kamu pulang juga dengan siapa, saya tidak tahu. Nah, Henry Cloud kemudian berusaha meyakinkan putrinya dengan memberikan berbagai argumen. Tetapi setiap kali dia memberikan argumen itu, putrinya juga memberikan argumen untuk memberikan balasan terhadap argumen yang dia berikan. Nah, mereka kemudian melakukan hal itu berulang kali sampai ada momen. Kemudian putrinya memberikan satu statement yang membuat Henry Cloud hanya terdiam dan tidak bisa memberikan jawaban atas statement itu. Apa kira-kira statement yang diberikan oleh putrinya? Putrinya kemudian mengatakan seperti ini, Dad, I will find a way. Nah, mengapa putrinya memberikan statement itu? Karena seolah-olah Henry Cloud terus memberikan argumen yang seperti membuat putrinya itu merasa bahwa dia tidak mampu, tidak punya kapasitas. Tetapi kemudian putrinya memberikan satu statement yang itu seperti pierce his heart, dan membuat Henry Cloud kemudian speechless ya, tidak bisa berkata apa-apa. Itu adalah momen yang sangat krusial yang diceritakan oleh Henry Cloud karena dia merasa bahwa itu adalah salah satu momen yang meyakinkan dia dan membesarkan hati dia sebagai seorang ayah untuk melihat bagaimana masa depan dari putrinya ini. Nah, kenapa sikap yang ditunjukkan oleh putri dari Henry Cloud itu menjadi sesuatu yang sangat krusial? Dan bagaimana kira-kira mengembangkan sikap ini, terutama kepada orang-orang yang kita pimpin? Sebelum lebih lanjut, perkenankan saya memperkenalkan diri saya Heinz Wokas, dan di kanal ini saya senang berbagi hal-hal terkait leadership development maupun self-development. Kalau kalian pertama kali berkunjung ke kanal ini, maka saya ajak untuk kalian subscribe terlebih dahulu dan pastikan kalian juga mengaktifkan lonceng supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali ada video baru yang diunggah di kanal ini. Nah, kalau kita mengobservasi dua kelompok manusia yang biasa kita jumpai dalam keseharian kita, sebenarnya hanya ada dua kelompok yang besar ya. Kelompok pertama adalah mereka yang ketika berada dalam situasi sulit, mereka kemudian menyerah atas keadaan itu. Jadi situasi kehidupan mereka kemudian overcome orang-orang ini dan mereka seperti kehabisan akal untuk keluar dari situasi itu. Tetapi kelompok yang kedua adalah mereka yang kemudian dengan berbagai cara berusaha menaklukkan situasi sulit yang mereka hadapi dan akhirnya mereka bisa keluar dari situasi itu. Nah, momen pandemi ini menunjukkan pada kita kedua kelompok ini dengan sangat kontras ya. Nah, saya ambil contoh misalkan ketika berbicara tentang pekerjaan, mungkin kita melihat mereka yang bekerja misalkan di sektor jasa atau mereka juga yang bekerja menjual ya produk-produk tertentu. Ini menjadi suatu hal yang menarik karena ketika kita berada dalam situasi yang sulit secara ekonomi saat ini, ternyata masih ada saja mereka yang bisa melakukan penjualan yang sangat tinggi. Nah, kita kemudian bertanya-tanya, bagaimana mereka bisa melakukan itu? Saya percaya bahwa bukan hanya itu datang dari diri mereka, tapi mereka itu saya percaya juga dibentuk oleh satu kondisi atau satu culture yang menanamkan optimisme dalam mereka, dan selain itu juga mungkin bagaimana mereka proaktif ya melihat situasi kehidupan mereka. Nah,
Nah, sebagai pemimpin, atau mungkin kalian dipercayakan untuk mengelola satu usaha, ini adalah prasyarat yang penting sekali ketika kita harus meng-hire seseorang. Dan dalam setiap usaha yang kalian lakukan untuk meng-hire seseorang, nah pastikan bahwa ini adalah sikap yang bisa kita temukan dari orang yang akan kita hire. Karena kalau tidak, ini akan menjadi situasi yang sangat sulit sekali ketika kita beroperasi dalam pekerjaan kita masing-masing. Nah, ini satu realita yang kita harus akui sebagai pemimpin, bahwa mengembangkan sikap seperti ini bukanlah hal yang mudah. Kita punya tanggung jawab untuk melatih orang lain, terutama mereka yang memang punya kapasitas seperti itu, untuk akhirnya mereka juga kemudian melakukan proses replikasi ya, dan mereka juga mengembangkan orang lain yang berada dalam tim mereka, supaya tim mereka itu juga menjadi tim yang selalu memikirkan solusi. Seperti yang saya bilang tadi ya, melatih mereka supaya they will always find a way. Nah, saya selalu percaya bahwa pemimpin yang baik adalah mereka yang membentuk semacam sistem dalam organisasi atau perusahaan yang mereka pimpin, terutama kepercayaan yang ditanamkan kepada orang-orang yang mereka pimpin ya, tentang bagaimana melihat situasi tantangan yang mereka hadapi. Mereka perlu terus dikembangkan rasa kepemilikan mereka akan usaha yang sedang dilakukan, dan ketika keadaan menjadi sulit, mereka tidak pernah menyerah, dan they will always find a way. Nah, ini adalah hal yang itu ada satu teori yang diberi nama optimistic control. Nah, apa yang kira-kira yang dimaksudkan dengan hal ini? Ini adalah bagaimana seorang pemimpin kemudian mengajarkan pada orang-orang yang dia pimpin untuk mereka juga dalam kondisi sulit, mereka bisa berusaha regain 3 hal ya, yaitu proactivity, bagaimana mereka juga terus boleh mengusahakan menjadi pribadi yang proaktif dalam kerja mereka. Terus yang kedua adalah resourcefulness, jadi mereka berusaha juga bagaimana memastikan bahwa mereka punya resource yang cukup untuk mereka boleh mengerjakan apa yang mereka kerjakan. Dan yang terakhir adalah perseverance. Nah, ini adalah hal yang sangat krusial ketika kita bekerja, terutama ketika kita menghadapi keadaan yang sangat tidak bisa diprediksi. Nah, poin dari yang episode kali ini sebenarnya satu hal yang sangat sederhana, bahwa dalam kehidupan kita ya, kita harus akui bahwa banyak sekali hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Nah, biasanya kita dibuat khawatir dengan hal-hal seperti itu, padahal sebenarnya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, sementara di sisi yang lain, kita sebenarnya bisa menemukan hal-hal yang memang itu berada dalam kontrol kita. Nah, ini adalah hal yang krusial sekali ya ketika kita berbicara tentang bagaimana kita bekerja. Karena ketika kita mengevaluasi kerja kita dan ketika kita berbicara tentang kepuasan dalam bekerja, sebenarnya hal yang paling prinsip yang perlu kita terus tanamkan dalam diri kita adalah bagaimana kita mengidentifikasi dan kemudian kita melihat hal-hal yang memang itu benar-benar adalah masuk dalam wilayah kontrol kita. Dan ketika kita mampu mengidentifikasi hal-hal tersebut, kita kemudian melakukan berbagai daya upaya untuk menghasilkan. Nah, ini adalah sikap yang cukup challenging untuk dikembangkan kepada tiap orang. Karena biasanya ketika kita sudah stuck di satu situasi, kita kemudian kecenderungannya adalah kemudian merasa bahwa kita tidak bisa keluar dan mulai mencari berbagai macam alasan untuk membenarkan kondisi kita, sampai akhirnya kita merasa bahwa memang ya kita tidak capable melakukan apa yang kita sedang kerjakan. Nah, mengakhiri episode kali ini, saya mau challenge kalian dengan 2 pertanyaan yang saya pikir ini adalah 2 pertanyaan yang sangat signifikan, terutama ketika kita berbicara tentang bagaimana mengembangkan budaya atau culture dalam organisasi kita, terutama dalam hal bagaimana menolong mereka yang kita pimpin untuk selalu mencari jalan. Nah, pertanyaan pertama adalah dalam area mana yang kalian lihat, terutama dalam konteks organisasi atau kepemimpinan kalian, di mana kalian itu harus sebagai pemimpin harus memberikan intervensi untuk menghilangkan pikiran-pikiran negatif yang kemudian seperti muncul dalam pikiran orang-orang yang kalian pimpin, dan kemudian merubah cara berpikir itu untuk menjadi pemikiran yang positif. Coba dipikirkan di area-area mana seperti itu. Nah, setelah kalian menemukan area-area seperti itu, hal yang selanjutnya harus kalian pikirkan adalah apakah di dalam tim kalian ada orang-orang atau individu-individu yang kalian pikir mereka adalah orang-orang yang harus kalian ajak ngobrol
Karena setelah kalian lihat, mungkin dari mereka itu, mereka kemudian menyebarkan yang namanya the virus of pessimism. Apakah ada orang-orang seperti itu dalam tim yang kalian pimpin? Karena kalau ada, ini akan sangat merusak. Jadi kalian harus pastikan address kondisi itu, supaya orang-orang seperti ini bisa ditolong, selagi mereka memang mau ditolong, supaya mereka kemudian boleh memberikan dampak yang positif kepada bagaimana tim yang kalian pimpin itu bekerja. Nah, demikian episode kali ini. Nah, kalau kalian ada insight yang kalian temukan, atau kalian juga mendapatkan pemikiran baru, saya ajak untuk kalian boleh berbagi di kolom komentar supaya kita boleh melanjutkan diskusi. Thanks for joining us this week on Sketch and Angle. If you found value in the show, we would appreciate if you would simply tell a friend about the show. And be sure to tune in next Monday for our next episode.